Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini berkumpul di gereja ini untuk berdoa kepada Tuhan sebab pengharapan kita hilang, damai sejahtera kita rusak, sukacita kita terbatas, dan kasih sangat sulit kita temui di tengah-tengah dunia yang semakin menggelora. Kita diingatkan oleh lilin-lilin Advent yang akan kita nyalakan. Lilin-lilin ini adalah lambang bahwa terang Tuhan datang ke dunia ini dan tidak ada yang dapat mengalahkan terang itu. Jemaat terkasih, minggu ini kita memasuki minggu Advent keempat yang menekankan kasih. Lilin Advent keempat yang menyala mengingatkan kita akan kasih Allah bagi kita. Yesus menunjukkan kesempurnaan kasih Allah. Dia adalah kasih Allah dalam daging. Mari kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu hari ini dari hukum ke-5 sampai ke-10. Hukum ke-5, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzinah. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
kita merendahkan hati dan diri kita untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami. Di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Ibrani 10 ayat 5 sampai 10. Ibrani 10 ayat 5 sampai 10. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku." Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Dan kemudian katanya, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat Advent keempat bagi kita semuanya. Amanginang, saya akan mau bacakan beberapa poin penting kegiatan gereja kita ke depan, terutama khususnya untuk Natal Tahun Baru. Saya bacakan untuk kita semuanya. Mohon perhatiannya, Amanginang. Yang pertama, nama minggu, Minggu Advent keempat, dengan topik Allah datang menyelamatkan umatnya. Kemudian poin yang keempat, ibadah. Walaupun sudah ada tertera di sini, Amang, saya bacakan untuk kita. Pada hari Minggu tanggal 24 Desember kita melaksanakan ibadah Advent yang keempat. Kemudian Minggu 24 Desember pukul 16 atau pukul 4 sore dan pukul 19 atau pukul 7 malam kita akan melaksanakan ibadah Parpunguan Bodari kelahiran Yesus Kristus. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 7 dan pukul 10 kita melaksanakan ibadah Pesta Natal pertama. Sekaligus kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kemudian pada Selasa 26 Desember 2023 pukul 10 kita akan melaksanakan ibadah Pesta Natal kedua. Sekaligus ada sakramen baptisan kudus. Yang untuk tanggal 26 ini juga menginang bagi keluarga yang tidak bisa mengikuti perjamuan kudus di gereja karena kondisi fisik yang sakit atau tidak bisa hadir di gereja. Gereja nanti akan melayani perjamuan kudusnya ke rumah jemaat yang bersangkutan. Mohon jemaat yang mau melaksanakan perjamuan kudus di rumah bisa menginformasikan ke sintuannya masing-masing. Dilanjut, pada hari Minggu 30 Desember 2023 pukul 7 dan 10 kita melaksanakan ibadah Minggu Dung Natal. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Kemudian Minggu 31 Desember 2023 pukul 15 atau jam 3 sore dan pukul 18 atau jam 6 sore kita melaksanakan ibadah Parpunguan Bodari ujung tahun. Kemudian imbauan ibadah agar ibadah tetap dapat berlangsung dengan tertib dan nikmat, dihimbau agar jemaat datang tidak terlambat, minimal hadir 15 menit sebelum ibadah, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian jemaat juga dianjurkan untuk parkir di tempat yang telah ditentukan. Mudah-mudahan jangan menghalangi warga sekitar yang ada. Kita harus menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan gereja kita. Kemudian ucapan ulang tahun. Bagi Amanginang yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023, jika hadir di kebaktian minggu ini, kami undang untuk berdiri. Jika tidak ada, kita bacakan firman-Nya yang diambil
Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendakin Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Selamat ulang tahun Amang Inang. Kemudian yang terakhir, laporan keuangan. Pemasukan kita selama seminggu ini berjumlah Rp48.532.000 dengan rincian untuk huria Rp19.484.800, untuk sentralisasi Rp15.101.900, dan untuk pembangunan Rp1.655.300, dan untuk lain-lain Rp12.290.000. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Sekarang kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau sampaikan doa syafaat kita untuk minggu ini. Mari Amang Inang, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami. Terima kasih atas pagi yang luar biasa ini. Kami masih diperkenankan untuk datang ke rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan kebesaran-Mu. Kami juga bersyukur karena Engkau telah menyertai dan memberkati hidup kami selama seminggu yang telah kami lalui. Terima kasih atas berkat yang sudah kami peroleh, baik melalui pekerjaan kami ataupun dari orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk membantu kami. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintain ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua untuk Tuhan, untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Tak lupa juga kami berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai tingkatan yang terendah. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, jujur, adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian, mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa bagi keluarga dan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang menjalani perawatan di rumah sakit maupun yang sedang pemulihan di rumah, antara lain Nyonya S. Hasugian Borus Tanggang, Amang SR Sibarani, Amang C. Hutajulu, Nyonya SR Sihombing Boru Pasaribu, Amang JP Manulang, Amang R. Dolok Saribu, Amang JL Tobing, Nyonya Dolok Saribu Boru Sinaga, Nyonya A. Simanjunta Boru Hasibuan, Nyonya S. Sinaga Boru Tamba, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Hutauruk Boru Lumbang Tobing, Amang JM Marpaung, Amang Sahati Purba, Huta Galung, Nyonya L. Sihombing Boru Simanjunta, Amang M. Simbolon, Nyonya Tampo Bolon Boru Samosir, Amang D. Pakpahan, Amang A. Manulang, Sintua Dr. Andus Cegultom, Nyonya IRS Lumbang Tobing Boru Semanung Kalit, Nyonya Srait Boru Gurning, Nyonya P. Manurung Boru Selain, Sintua KM Panggabean, Nyonya Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan, Nyonya R. Panjaitan Boru Situmpul, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Daniel Marbun, dan Nyonya Sintua Hasinaga Boru Siburian. Kiranya Tuhan yang memberi kesembuhan bagi mereka, dengan kasih-Mu berkatin obat-obatan yang mereka minum, agar mereka sembuh dan pulih hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga dan pasangan yang merindukan keturunan. Berikanlah mereka seorang anak, sehingga sukacita mereka semakin sempurna di dalam Engkau. Di masa penantian mereka, kiranya Engkau menuntun dan mempersiapkan diri mereka untuk layak menjadi orang tua dan merawat anak. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa untuk semua kategorial yang ada di gereja ini, baik remaja
naposo, perempuan, ama, lansia, agar seluruh rencana kegiatan mereka dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Satukan semua orang yang terlibat di kategorial tersebut, sehingga mereka sehati dan sejalan untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa secara khusus untuk anak kami Timothy Simbolon yang masih melakukan terapi untuk kelancaran komunikasi. Kiranya Engkaulah yang memberkatin segala usaha yang dilakukan keluarga untuk anak kami Timothy Simbolon, sehingga terapi tersebut memberikan dampak yang positif untuk perkembangan komunikasinya. Bapa, kami juga mau berdoa bagi saudara kami yang lagi mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kiranya berkatin segala usaha mereka dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan dan pasangan hidupnya. Berikan pekerjaan dan pasangan hidup yang terbaik di waktu yang tepat sesuai yang sudah Engkau rencanakan ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tempat ibadah minggu HKBP Lembang dan Sumedang. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan gereja ini, sehingga seluruh rencana yang telah dibuat dapat terrealisasi segera. Berkati untuk pengadaan tanah, izin pembangunan, serta dana untuk pembangunan gereja tersebut. Hanya karena berkat dan kasih-Mu kami percaya rumah Tuhan akan didirikan di Lembang dan Sumedang. Kami juga berdoa untuk Amang Pendeta Burhan Syanturi yang akan menyampaikan firman-Mu di pagi ini. Kiranya apa yang nanti disampaikan oleh Amang Pendeta akan membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Bapa, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
Bapak Ibu Saudara, kita memasuki minggu keempat Advent, dan yang terakhir kami mengucapkan kepada Bapak Ibu selamat Advent bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu Advent yang keempat. Firman Tuhan yang ditetapkan yaitu dari kitab Yesaya pasal yang ke-35, ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Mari sama-sama kita mendengarkannya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemudian Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita mendengar atau bagaimana dengan ilustrasi yang saya coba berikan. Ada di sebuah kamar, ada 4 buah lilin yang menyala. Mereka bercakap-cakap dan mengeluhkan bagaimana keadaan mereka masing-masing. Di mana Bapak Ibu, lilin yang pertama berkata, nama saya adalah si damai. Tetapi manusia sangat sulit menerima damai mereka. Lebih suka berantem, lebih suka mereka melakukan sesuatu yang tidak baik. Karena itu sebaiknya saya padam, lalu dia padam. Lilin yang kedua juga berkata, Bapak Ibu, nama saya si Iman, yang seharusnya menjadi penyelamat bagi semua orang yang menerima saya. Tetapi manusia sangat enggan menerima saya. Mereka lebih suka mengandalkan kekuatan dan kehebatannya sendiri. Sebaiknya saya pikir saya mati, lalu dia padam. Lilin yang ketiga Bapak Ibu mengatakan, saya ini sebenarnya nama saya si cinta kasih. Bila manusia menerima saya, maka hidup mereka akan tentram dan damai sejahtera. Tetapi tidak ada yang mau mengampuni dalam kasih. Biarlah saya padam. Lalu dia padam. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba ada seorang anak kecil memasuki sebuah ruangan atau kamar tadi. Ketika dia melihat ketiga lilin itu sudah mati, dia menangis dan berteriak, bila kalian semua mati, saya akan takut sekali. Melihat itu si lilin keempat, dia menghampirinya dan membujuk si anak kecil. Jangan menangis, jangan takut. Karena saya akan terus menyala. Selama saya menyala, saya akan bisa menyalakan ketiga lilin yang mati ini. Lalu si anak kecil tadi bertanya, siapa namamu? Jawabnya, saya adalah si pengharapan. Si anak itu pun mengambil si pengharapan itu, dan dia menyalakan ketiga lilin yang padam itu.
Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tidak jarang kita sebagai manusia menimpa bagaimana mungkin dalam perjalanan kehidupan kita, bagaimana mungkinkah atau masih adakah pengharapan ketika bagaimana lilin yang keempat dinyalakan. Ada sebuah kepala rumah tangga juga Bapak Ibu Saudara, kami mengalami penderitaan yang begitu serius. Dia mengatakan, si kepala rumah tangga tersebut mengatakan, kami akan meninggalkan Kristus karena kami tidak tahu lagi bagaimana keterhempitan dalam masalah dan penderitaan. Artinya Bapak Ibu, apakah sedengan penderitaan sesulit apapun masalah dan tantangan, apakah tidak ada harapan atau adakah kita mau meninggalkan Kristus dalam kehidupan kita? Apakah masih ada dengan harapan? Mungkin Bapak Ibu, kita ada musim. Bagaimana mungkin ada musim sukses, ada mungkin musim gagal, ada masa bersuka cita, ada masa berduka cita. Artinya Bapak Ibu, musim dalam kehidupan kita itu harus, dan bagaimana kita memiliki sikap hidup, statement of faith, prinsip iman dalam kehidupan kita. Justru bagaimana kita di dalam meniti dan menyelesaikan kehidupan kita dalam masa-masa Advent ini, kita mempersiapkan nantinya Bapak Ibu untuk perayaan sukacita, great joy yang besar, pesta kelahiran. Kita memperingati bagaimana Kristus yang datang menjadi Logos. Karena itu bagaimana kita sebagai orang Kristen, seperti dikatakan oleh Benjamin Disraeli, Perdana Menteri Inggris, dikatakan demikian, saya selalu siap dengan keadaan terburuk, tetapi saya selalu berharap kejadian yang terbaik. Artinya saudaraku yang terkasih, bagaimana dalam kondisi yang menyakitkan, bagaimana kita membutuhkan seperti tadi lilin yang keempat, memberikan suatu pengharapan yang sesungguhnya bagi kita. Itulah kita Bapak Ibu sebagai orang Kristen. Tentunya pengharapan di dalam Yesus Kristuslah kita nyatakan bagaimana statement of faith, bagaimana prinsip iman. Demikian halnya dalam firman Allah minggu keempat di Advent ini. Bagaimana Tuhan memberikan sukacita sorak-sorai kembali. Bagaimana ketika bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan, mereka ragu Bapak Ibu, tetapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kegersangan tanah Kanaan, tanah perjanjian, Tuhan transformasikan, Tuhan ubahkan, Tuhan restorasi dengan kekuatan, dengan kuasa Tuhan. Dikatakan tadi bagaimana padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga seperti bunga mawar. Dia akan berbunga lebat. Jadi itulah sorak-sorai. Bagaimana orang ke dalam keterhempitannya, di dalam suatu kesesakan penderitaan, tetapi Tuhan mengubahkan, Tuhan mentransformasikan kembali. Bagaimana sorak-sorai di mereka di Libanon dan Karmel dan Saron melihat bagaimana kemuliaan Allah, bagaimana semarak Allah, kemuliaan Allah, hak Allah yang sebenarnya. Mari kita agungkan Bapak Ibu, mari kita hormat Bapak Ibu. Apapun penderitaan, apapun kesukaran, apapun tantangan, Tuhan yang penuh kemuliaan, Tuhan yang dalam kehormatannya kemuliaan akan mengubahkan segala sesuatunya indah pada waktunya. Artinya bagaimana kehidupan kita akan Tuhan berikan merestorasi dalam keselamatan yang akan datang. Alam raya
akan bergembira, bersorak-sorai datangnya keselamatan. Tuhan memberikan suatu pemulihan kehidupan kepada bangsa Israel dengan suasana alam, dengan pembaharuan transformasi yang total kepada mereka. Sehingga dikatakan tadi bagaimana bangsa Israel ketika memasuki tanah Kanaan, mereka mendapat sesuatu tanah yang subur. Tuhan memberkati, Tuhan mengubah mereka dengan tanah yang subur dan suatu kemakmuran, tanah yang gersang, yang mati, yang berubah. Muncul bunga yang cantik, mawar yang cantik, suatu keagungan tadi dikatakan kepada Libanon, kepada Karmel, datangnya Sang Juru Selamat menebus, membuat perubahan yang gratis, yang cuma-cuma. Itulah penghiburan, itulah keselamatan, itulah Tuhan mengubahkan segala sesuatunya. Padang pasir yang panas, yang kering menjadi bermuara air yang berkolam. Itu suatu kehidupan yang baik. Tentunya itu juga buat kita Bapak Ibu sebagai orang-orang Batak. Tuhan mentransformasi bagaimana kedatangan Yesus yang lahir ke tanah Batak 162 tahun. Tentunya mengubah kita, mentransformasi kehidupan kita Bapak Ibu. Dari kehidupan yang lama, dari kehidupan kegelapan, kekelaman, kita diubahkan menjadi anak-anak terang Bapak Ibu. Menjadi diubahkan bagaimana perubahan yang total, transformasi dari dunia yang gelap kepada transformasi kehidupan dunia yang terang. Inilah kita Bapak Ibu sebagai orang-orang Batak, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diubahkan. Tentunya Bapak Ibu, siapa kita? Orang-orang Batak. Siapa Tuhan memilih kita sehingga Allah Tuhan mengubahkan, membuat suatu perubahan bagi kita. Tentunya kedatangan Yesus mengubahkan, mentransformasi kehidupan kita sebagai orang Batak. Mungkin kita terbelakang, kita masih dalam dunia okultisme, kita mungkin masih dunia di dalam menyembah arwah-arwah nenek moyang. Tetapi ada maksud Tuhan supaya diubahkan di dalam ketidakberdayaan kita menjadi orang-orang yang diberdayakan oleh Tuhan. Bangsa Batak, inilah kita Bapak Ibu, digambarkan bagaimana orang yang kita dikatakan seperti bangsa itu tadi, yang lemah, lututnya yang bergoyang, yang hatinya tawar. Bagaimana ke depannya kehidupan kami, bagaimana ke depannya akan kami memasuki tanah perjanjian, bagaimana situasi dan kondisi yang tidak tahu menahu, tetapi Tuhan mengubahnya, Tuhan membuat transformasi, Tuhan membuat jalan hidup yang kudus kepada bangsa itu, Sang Penyelamat. Kalau kita baca di ayat ke-5 Bapak Ibu, bagaimana diubahkan orang yang buta, orang yang telinga tuli, orang yang lumpuh, orang yang mulutnya bisu, tetapi mereka diubahkan, memancarkan suatu perubahan. Artinya orang yang lemah, orang disabilitas, orang yang difabel, Tuhan mengubahkan. Artinya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Perubahan, transformasi itulah yang Tuhan kembali angkat kepada bangsa Israel, supaya bagaimana kehidupan, kegirangan, sukacita umat Tuhan berharap bagaimana kedatangan atau Tuhan yang memberikan suatu transformasi, perubahan. Itu juga yang kita alami Bapak Ibu, ketika kita bagaimana Tuhan melihat keberadaan kita sebagai umat yang berdosa. Tuhan membuat suatu transformasi, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai anugerah pertolongan bagi kita Bapak Ibu, supaya mengubahkan dunia, memulihkan dunia, mentransformasi dunia kembali, supaya kita bagaimana dalam garansi keselamatan yang selama-lamanya.
tentunya kita memerlukan Tuhan yang menyelamatkan kita dan mengubah situasi apapun. Itulah anugerah Bapak, Ibu, Saudara yang kita diberangkatkan dengan sukacita pada minggu Advent yang keempat ini. Bagaimana kita juga nantinya untuk sore hari merayakan anugerah Tuhan, great joy, sukacita yang besar dari Tuhan yang mengasihi kita 2000 tahun yang lalu. Mari Bapak Ibu, dengan Tuhan Yesus yang kita terima mengubahkan, mentransformasi kehidupan yang bergaransi, yang berjaminan kita temukan di dalam hidup kita. Kiranya kita mau menapaki kehidupan kita apapun penderitaan, apapun tantangan yang kita hadapi. Mari dengan seperti lilin yang keempat itu memberikan suatu pengharapan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Pasti pemulihan, transformasi yang indah pasti kita gapai. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimanapun persoalan, problema, keputusasaan dalam kehidupan secara dunia, tetapi mari kita kembali kepada Allah yang melakukan, yang menjadikan kita menjadi sesuatu yang indah, yang bersorak-sorai di dalam Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara menyadari arti kasih Allah yang sesungguhnya, yang memberikan sukacita, sorak-sorai bagi kita yang melimpah. Kiranya lewat Advent yang keempat, semua bangsa dipulihkan, semua bangsa mendapat sukacita yang dari Tuhan, karena Allah telah mentransformasikan kehidupan di dalam Yesus Kristus sebagai jaminan yang utuh secara duniawi dan jaminan secara surgawi nantinya sudah kita gapai. Bapak, Ibu, Saudara, kiranya dalam Advent yang keempat kita mempersiapkan nanti sore dan nanti malam Bapak Ibu untuk merayakan peringatan kebesaran kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Kiranya dengan sukacita kita lewat Advent yang keempat dan sore hari dan malam hari, kiranya menuntun kita tetap bersukacita karena Tuhan telah mentransformasikan kehidupan yang baru selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam minggu keempat kami Tuhan mau mempersiapkan diri kami. Kami Tuhan dipercontohkan dengan 4 lilin tadi, bagaimana masa-masa dalam kegelapan damai sejahtera yang ada, sukacita yang tidak ada, iman mungkin bisa terjadi Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Tetapi Tuhan ingatkan kami tetap berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Itulah kedatangan Tuhan ke dalam dunia, mentransformasikan kehidupan yang baru, kehidupan yang nyata, kehidupan yang terang bagi kami sebagai umat Tuhan. Demikian pemulihan, transformasi, restorasi kembali kepada bangsa Israel. Ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka ragu bagaimana kegersangan dengan tidak adanya kehidupan. Tetapi Tuhan ubahkan segala sesuatunya indah pada waktunya, sehingga bangsa itu bersorak-sorai dengan memasuki tanah perjanjian dengan sukacita yang penuh dari Tuhan. Karena Tuhan mampukan mengubah segala sesuatunya indah pada waktunya, asal tetap beriman, percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Demikian halnya kami Tuhan sebagai orang-orang Batak yang Tuhan pulihkan, yang Tuhan transformasikan dari dunia kegelapan ke dunia yang terang. Kami memiliki Tuhan Yesus sebagai dasar jaminan kehidupan kami, yang membawa kami kepada kehidupan yang terang, sehingga kami mengecap bagaimana di dalam indahnya bersama Tuhan, dalam kehidupan kami bersama Tuhan, sehingga Tuhan mengubahkan kami dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Kami Tuhan dipulihkan, diubahkan dengan kedatangan Yesus Kristus
ke tanah Batak. Terima kasih Tuhan. Dan kedatangan Tuhan Yesus juga secara global kepada dunia, mengubahkan, mentransformasi kehidupan kami Tuhan, supaya tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam persiapan kami di minggu Advent yang keempat ini, kami Tuhan mau bersekutu dengan Engkau dengan sukacita yang besar, peringatan joy, sukacita yang besar. Peringatan Engkau Yesus Kristus yang lahir ke dunia. Kami mengadakan kebaktian Tuhan jam 4 sore dan jam 7 malam. Biarlah kami memilih dalam sukacita kami beribadah Tuhan. Biarlah sukacita kami, persiapan segala jemaat Tuhan HKBP Bandung Roh Permanda, Engkau persiapkan hati, pikiran dan iman mereka Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga, lepas ke rumah tangga, dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik, sukacita Natal Tuhan yang kami rayakan dan juga kami akan peringati untuk sore hari dan juga Senin dan Selasa. Biarlah sukacita Natal kedatangan Yesus Kristus membaharui, mentransformasi kehidupan kami. Kiranya Engkau lahir Tuhan dan kami mempersiapkan semuanya di dalam Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat Bapak Ibu pujian sambil kita memulakan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan
adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, ku dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.